Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Salasa dengan NIM 1521023. Di sini saya akan sedikit mengulas atau mempersingkat dari materi dari presentator sebelumnya mengenai konsep negara hukum dan juga negara demokrasi. Yang pertama adalah negara hukum. Negara hukum adalah konsep di mana suatu negara menerapkan supremasi hukum sebagai landasan utama dari suatu negara. Dari suatu hukum tersebut menjamin beberapa hak dari suatu tindakan pemerintah yang sesuai dengan hukum. Sementara itu, negara demokrasi merupakan suatu konsep di mana dalam suatu negara itu menekankan suatu partisipasi atau kontribusi masyarakat atau rakyat dalam suatu pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum. Dan juga dalam negara demokrasi itu terdapat terdapat suatu hak asasi manusia atau HAM. Jadi dalam suatu negara demokrasi itu mengatur juga keterkaitan antara suatu negara dengan HAM tersebut. Kombinasi keduanya tersebut menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan aturan hukum dan partisipasi demokrasi yang berlaku di suatu negara. Kemudian dalam suatu negara hukum terdapat dasar dalam sistem pemerintahan yang menekankan pada supremasi hukum. Beberapa poin kunci yang ada dalam negara hukum tersebut meliputi yang pertama, poin utamanya yaitu supremasi hukum, yang mana prinsip hukum berada di atas segala sesuatu termasuk pemerintah dan warga negara. Semua tindakan harus sesuai dengan hukum. Jadi dalam suatu keberlangsungan suatu pemerintahan dan juga politiknya itu harus sejajar dan juga harus sesuai dengan dengan konsep, begitulah kurang lebihnya. Kemudian ada ketidakberpihakan hukum. Jadi hukum itu harus ditetapkan secara adil tanpa memandang bulu dan tanpa memihak kepada suatu kelompok atau individu tertentu. Berarti intinya itu kayak tidak membeda-bedakan seperti itu. Yang kedua ada independensi kekuasaan kehakiman, di mana suatu sistem peradilan harus bebas dari intervensi politik untuk memastikan keputusan hukum yang adil dan netral. Kemudian ada perlindungan hak asasi manusia. Sebelumnya juga dijelaskan bahwa dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi itu mengatur beberapa hak asasi manusia. Karena dalam suatu negara melindungi hak asasi manusia itu sangat penting. Yang mana dalam hak asasi manusia itu mengandung beberapa komponen, termasuk kebebasan pendapat, hak atas properti, dan juga hak-hak dasar lainnya yang terdapat dalam manusia. Kemudian ada keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah harus transparan dan bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakannya kepada warga negara. Kemudian ada pembatasan kekuasaan pemerintahan. Tanpa pembatasan kekuasaan ini, pemerintah akan bersewenang-wenang. Maka dalam hal ini pembatasan kekuasaan pemerintah itu juga dibutuhkan dalam konsep negara hukum dan juga negara demokrasi. Yang ketujuh ada pengawasan hukum terhadap pemerintah. Terdapat beberapa mekanisme pengawasan hukum yang efektif terhadap tindakan pemerintah, termasuk kemungkinan gugatan hukum terhadap kebijakan atau tindakan yang dianggap tidak sesuai hukum. Jadi dalam aturannya pemerintah itu juga terdapat mekanisme pengawasan, tidak jalan begitu saja begitu tanpa adanya pengawasan. Karena jika tidak adanya pengawasan, maka beberapa kemungkinan yang terjadi itu jika tidak diawasi akan fatal. Kemudian ada kepatuhan terhadap konstitusi. Dalam hal kepatuhan terhadap konstitusi itu sangat penting, karena negara menghormati dan mematuhi konstitusi. Konstitusi itu adalah undang-undang yang tertinggi dalam suatu negara. Pada materi hukum konstitusi tersebut sebelumnya juga dijelaskan bahwa konstitusi itu sangat penting dalam suatu pemerintahan yang ada di negara tersebut. Dan juga konstitusi merupakan landasan hukum tertinggi yang mengatur struktur dan fungsi pemerintah. Dalam materi negara hukum ini menciptakan dasar untuk sistem pemerintahan yang adil, teratur, dan juga melibatkan hukum sebagai instrumen utama dalam menjalankan kekuasaan.
Kemudian selanjutnya ada tentang negara demokrasi. Negara demokrasi mengacu pada sistem pemerintahan yang mana kekuasaan berasal dari rakyat. Prinsip dasar ini mencakup partisipasi politik, perlindungan hak asasi manusia, dan juga mekanisme pemilihan yang adil. Dalam konteks negara hukum, dan demokrasi, keduanya itu bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan berlandaskan pada hukum, sambil memastikan sebagai landasan. Sementara negara demokrasi menitikberatkan pada partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Keduanya itu dapat bersinergi dan juga berketerkaitan dalam menciptakan suatu masyarakat yang adil dan berkeadilan. Dalam suatu negara demokrasi juga memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama pastinya itu kedaulatan rakyat, yang mana kekuasaan berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan mereka. Warga negara itu juga pasti memiliki hak untuk memilih wakil atau ikut serta dalam pengambilan keputusan langsung, atau biasa kita sebut dengan pemilu. Kemudian juga terdapat HAM yang sebelumnya saya bahas itu. Kemudian ada pembagian kekuasaan. Pembagian atau pemisahan kekuasaan ini itu sangat penting. Jadi pemerintah itu tidak melulu otoriter atau bersatu tempat, berpusat di situ saja. Terdapat pembagian kekuasaan. Kemudian ada hukum dan ketertiban, yang mana kedaulatan hukum di warga negara termasuk pejabat pemerintah tunduk pada aturan yang hukum yang sama. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas. Kemudian ada pluralisme politik. Kemudian ada media bebas, yang mana keberadaan media itu sangat penting dalam terutama dalam hal-hal politik untuk memungkinkan partisipasi politik yang beragam, karena keberagaman partai politik Indonesia itu sangat banyak. Kemudian media yang terakhir ada pendidikan politik, mendorong pemahaman politik dan partisipasi warga melalui pendidikan dan informasi yang cukup. Jadi dari pendidikan politik tersebut para warga negara Indonesia itu tahu setidaknya sedikit halnya tentang politik yang ada di Indonesia. Mungkin sedikit presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.